Selamat malam Pak Pendeta Esra, saya ingin bertanya mengenai ayat dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesengsaraan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, pertanyaannya, di ayat 2 dikatakan bahwa ia tidak tampan. Nah, apakah ini menggambarkan Yesus yang wajahnya sebenarnya tidak tampan? Dan gambar-gambar Yesus yang selama ini kita lihat melalui lukisan-lukisan, apakah itu wajah Yesus yang sebenarnya atau bukan, Pak? Menurut Dona, Yesus tampan tidak? Tampan. Tapi ayat itu bilang dia tidak tampan. tampan. Tapi kalau lihat di gambar-gambar, Tampan ya. Tapi harus diketahui bahwa sebenarnya gambar-gambar itu kan juga bukan gambar Yesus, bukan wajah Yesus yang sesungguhnya. Karena zaman dulu belum ada kamera, Yesus tidak pernah selfie dengan murid-muridnya. Seandainya sudah ada kamera, pasti kita ada peninggalan ya. Tapi gambar-gambar Yesus yang populer itu adalah semacam ilustrasi-ilustrasi saja. Jadi hasil karya seniman-seniman. Leonardo da Vinci misalnya, dia menggambarkan, mempelajari karakter Yesus dan juga memahami hati Yesus. Lalu dia mulai berimajinasi dan akhirnya melahirkan wajah Yesus seperti yang dia gambarkan. Lalu akhirnya menjadi populer, lalu orang percaya wajah Yesus sebenarnya seperti itu dan tampan sekali ya. Tapi itu bukan wajah Yesus yang asli ya. Nah, tapi apakah dia soal wajah Yesus itu, saya percaya itu bukan wajah yang asli. Paling-paling memang harus bisa dikatakan bahwa, bisa dipastikan bahwa Yesus memang rambutnya panjang. Tahu dari mana? Karena Yesus itu kan seorang nasir Allah. Dan seorang nasir Allah persyaratannya adalah tidak boleh mencukur rambutnya. Kita ingat Simpson itu ya. Lalu juga Samuel ya. Waktu mamanya menasarkan dia, Hana menasarkan dia, janji pada Tuhan bahwa seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi memang seorang nasir Allah itu berambut panjang, dan Yesus itu seorang nasir Allah. Gara-gara Yesus seorang nasir Allah, maka dari kata nasir itu turun nasar menjadi Nasaret gitu ya. Nah, karena itu paling-paling kita bisa pastikan bahwa Yesus berambut panjang. Tapi wajahnya yaitu hasil karya seniman. Tapi apakah berarti dia tidak tampan? Menurut saya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu wajah aslinya bagaimana, ya kita tidak tahu dia tampan atau tidak tampan. Tapi bagaimana dengan ayat ini bahwa dikatakan Yesus tidak tampan? Nah, sekarang kita lihat kembali ayatnya ya. Ini Yesaya 53. Itu kalau saudara lihat judulnya, itu hamba Tuhan yang menderita. Jadi ini nubuatan Yesaya dari zaman Yesaya tentang penderitaan Yesus. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Taruk itu semacam tunas ya. Tunas, dia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Lalu ayat 3, dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesengsaraan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nanti saudara baca dalam ayat-ayat selanjutnya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan ya. Jadi itu bicara soal penderitaan. Nah, karena itu ini bukan melukiskan kondisi wajah Yesus yang asli, yang normal. Tapi ini menunjukkan bagaimana penampakan dia pada waktu dia menderita. Nah, karena itulah Yesus yang menderita setelah dicambuk dan dihancurkan seluruh tubuhnya, babak belur berbabak-babak ya.
lalu di atas kayu salib dia bahkan tidak ada model lagi ya. Kalau saudara misalnya nonton film The Passion of the Christ, saudara lihat bahwa Yesus bahkan mukanya pun tidak bisa dilihat. Jadi semua kecemerlangannya, ketampanannya atau apapun modelnya sudah tidak karu-karuan. Nah, dalam konteks penderitaan seperti itulah Yesaya menulis bagian ini. Jadi dengan kata lain, pada waktu Yesus dianiaya memang betul-betul tidak ada semaraknya pun sedikit pun. Tidak ada kelihatan tampannya juga. Yang kelihatan sudah jeleknya, hancur-hancurannya dia. Ya. Tapi wajah aslinya bagaimana? Ya kita kan tidak pernah tahu wajah asli Yesus. Jadi bagaimana kita bisa tahu dia tampan atau tidak? Ya, kalaupun dikatakan dia tidak tampan, ya mungkin normal-normal saja. Ya, tidak tampan tidak berarti harus jelek. Ya, nah tapi yang penting bagi kita sih bukan wajah asli Yesus, ya, tapi karyanya, ya siapa dia dan karyanya bagi kita itu yang paling penting, bukan soal masalah fisiknya.